Assalamualaikum, kami dari kelompok 4 TPB 50 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota dengan saya dalam Margaret Beruginting NIM 121220135. Saya Aliari Sandi Putri, NIM 121220131. Saya Agung Aprianto dengan NIM 121220151. Di video kali ini, kami akan membuat program C++ tentang perhitungan pertumbuhan penduduk. Seperti yang kita ketahui, bahwa pertumbuhan penduduk itu ada dua jenis, yaitu pertumbuhan penduduk alami dan pertumbuhan penduduk non-alami. Pertumbuhan penduduk alami adalah pertumbuhan yang dipengaruhi oleh faktor kelahiran dan kematian. Sedangkan pertumbuhan penduduk non-alami dipengaruhi oleh faktor imigrasi dan emigrasi, atau perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lainnya. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang program C++ mengenai perhitungan pertumbuhan penduduk alami. Seperti biasa, pada program C++, hal pertama yang kita lakukan adalah membuat header-nya, yaitu include your stream dan using namespace std. Kemudian, di dalam fungsi main, kita deklarasikan variabel n dengan tipe data integer. Setelah itu, ada beberapa output untuk judul program, yaitu dari baris 11 sampai baris 13. Dan cout masukkan banyak data. Lalu meminta inputan dari pengguna menggunakan fungsi syn. Selanjutnya, ada percabangan if dengan kondisi n lebih kecil sama dengan 0. Jika kondisi tersebut terpenuhi, maka akan mengeluarkan output seperti pada baris 17 sampai 19. Nah, kemudian program akan berakhir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu setelah itu kita mendeklarasikan variabel bertipe data integer, yang dimana pada program kali ini tahun, L, M, P yang memiliki banyaknya ukuran atau data yaitu n, dan kita mendeklarasikan sum sama dengan 0, yang dimana penggunaan array di sini berguna untuk menyimpan data dari berbagai tahun dengan variabel nama yang sama, namun tidak tercampur atau tertimpa dari data untuk tahun berikutnya. Lalu pada baris ke-25 yaitu adanya perulangan for in i sama dengan 0 sebagai batas awal, i kurang dari n sebagai batas akhir, dan i selalu bertambah 1 sebagai batas inkremennya. Lalu pada baris ke-26 kita diminta untuk memasukkan data keberapa yang akan kita inputkan nanti, lalu i plus 1 n line, yang dimana kenapa i plus 1? Karena pada baris ke-25 diketahui bahwa i sama dengan 0, yang dimana array ini dimulainya dari 0, bukan dimulai dari 1. Jadi selanjutnya pada baris ke-27 diminta memasukkan tahun, cout masukkan tahun dengan variabel tahun indeks i, syn tahun indeks i. Lalu pada baris ke-29 masukkan jumlah kelahiran, cout masukkan jumlah kelahiran, lalu dengan variabel L indeks i, syn L indeks i. Lalu pada baris ke-31 masukkan jumlah kematian, cout masukkan jumlah kematian dengan variabel M indeks i, syn M indeks i. Lalu adanya algoritma yang akan menghitung jumlah pertumbuhan penduduk rata-rata pertumbuhannya, yaitu dengan P indeks i sama dengan L indeks i dikurang M indeks i.
lalu sum sama dengan sum ditambah P indeks I, yang dimana P ini merupakan pertumbuhan penduduk sama dengan jumlah kelahiran dikurang jumlah kematian. Lalu si odd and line. Lalu selanjutnya ada beberapa outputan yang berguna untuk mengeluarkan nilai dari pertumbuhan penduduk yang berasal dari data yang telah diinputkan tadi, dan juga untuk menampilkan rata-rata dari seluruh nilai pertumbuhan yang ada. Lalu pada baris ke-38 adanya outputan C-out sama dengan n-line. Lalu pada baris ke-39 adanya perulangan for in sama dengan 0, in I sama dengan 0 sebagai batas awal, I kurang dari N sebagai batas akhir, dan I selalu bertambah 1 sebagai batas inkremennya. Lalu di dalam for tersebut terdapat beberapa outputan, yaitu C-out pertumbuhan penduduk tahun dengan variabel tahun, indeks I, titik 2, lalu P, indeks I, lalu n-line. Yaitu adanya percabangan, selanjutnya adanya percabangan if dengan kondisi I sama dengan N kurang 1. Lalu selanjutnya maka akan mengeluarkan outputan data, yaitu C-out n-line rata-rata pertumbuhan penduduk dengan rumus sum dibagi N, yang dimana N ini merupakan banyaknya inputan data yang kita input nanti. Lalu selanjutnya yang terakhir pada baris ke-45 ada C-out sama dengan n-line. Lalu pada baris ke-47 yaitu 0 ini yang dimana kita ketahui bahwa program akan selesai. Lalu akan kita run, yang dimana akan dilanjutkan oleh teman saya lagi. Ya, selanjutnya kita akan run program yang telah kita buat. Yang pertama-tama akan muncul di window run, yaitu judul dari program yang kita buat, yaitu perhitungan pertumbuhan penduduk. Lalu program meminta untuk user memasukkan banyaknya data yang akan diinputkan ke dalam program. Sebagai contoh pertama, saya akan memasukkan banyak datanya berjumlah 0. Dan program akan mengeluarkan tulisan kesalahan dalam penginputan data. Hal ini terjadi karena 0 merupakan 0 termasuk dari kondisi if yang telah kita tuliskan di pengkodingan program yang kita buat, di mana kondisi if-nya yaitu n kurang dari sama dengan 0, sehingga keluaran dari programnya yaitu kesalahan dalam penginputan data, dan program pun berakhir. Sebagai contoh yang kedua, saya akan memasukkan banyaknya data lebih dari 0. Maka kita run ulang. Sama seperti yang tadi di awal, yang pertama akan muncul di window run, yaitu judul dari program yang kita buat, perhitungan pertumbuhan penduduk. Lalu program meminta user untuk memasukkan banyaknya data. Saya misalkan banyaknya data ada 3. Lalu program meminta kita untuk menginputkan data-data yang kita punya. Seperti data yang pertama, program meminta untuk memasukkan tahun. Kita misalkan tahun 2003. Lalu program meminta kita untuk memasukkan jumlah kelahirannya. Kita misalkan ada 1.200. Lalu program meminta kita untuk memasukkan jumlah kematian. Kita misalkan ada 200. Ya, hal ini akan terus berulang sampai dengan banyaknya data yang akan kita inputkan ke dalam program. Karena di awal saya memasukkan banyaknya data sebanyak 3 data, sehingga ini akan terus berulang sampai dapat 3.
Lalu kita akan mengisi untuk data kedua. Saya misalkan untuk tahunnya 2004 dengan jumlah kelahirannya 1.300 dan jumlah kematiannya saya misalkan 250. Lalu untuk data ketiga saya misalkan tahunnya 2005 dan jumlah kelahirannya ada 1.400 dan jumlah kematiannya ada 300. Lalu program akan menjalankan fungsi algoritmanya, yaitu menghitung pertumbuhan penduduk dengan rumus pertumbuhan penduduk alami, yaitu jumlah kelahiran dikurang dengan jumlah kematian, sehingga diperolehlah pertumbuhan penduduk dari ketiga data yang telah kita masukkan, yaitu pada tahun 2003 sebanyak 1.000, pada tahun 2004 ada 1.050, dan pada tahun 2005 pertumbuhan penduduknya ada 1.100. Setelah itu, program akan membuat rata-rata pertumbuhan dari ketiga data yang telah kita masukkan dengan rumus jumlah dari seluruh pertumbuhan penduduk ketiga data yang kita punya dibagi dengan banyaknya data, yaitu 3 data, sehingga diperolehlah hasil rata-rata pertumbuhan penduduk ketiga data tersebut adalah 1.050. Dan program pun selesai untuk dijalankan. Sekian penjelasan program dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.